Bapak ini. Hmm, jadi saya tuliskan deh. Satu, dua. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya berarti ya. Ada tujuh, ada tujuh kelompok. Nah, kelompok pertama, kelompok pertama nanti modelnya itu tentang model pinjaman online. Nah, model penyebaran pinjaman online yang sekarang sepertinya juga merebak ya di kalangan mahasiswa juga gitu ya. Nah, pinjol ini sesuatu yang sekarang itu memang lagi booming juga gitu ya, menjadi permasalahan bahkan di kampus kita sendiri juga permasalahan pinjol ya, bukan bukan judi online. Nah, pinjol ini terjadi di mahasiswa, kalangan mahasiswa baik S1 barangkali sampai dengan S3. Nah, ini nanti sebagai satu model ya untuk satu kelompok nanti membahas tentang itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga di sini nanti eh, kecanduan online dating. Online dating itu kayak misalnya banyak yang mungkin orang-orang yang kecanduan seperti online dating. Online dating itu seperti kepingin punya teman-teman gitu ya dari luar negeri atau teman-teman dari mana seperti itu. Tapi ternyata mereka itu bisa terjerat oleh scammers. Nah, seperti itu. Itu untuk model yang kedua nanti. Nah, kemudian yang ketiga monkeypox. Monkeypox ini adalah model yang saat ini tentunya ini memang sedang merebak ya, monkeypox. Nah, nanti kita modelkan monkeypox itu seperti apa ya, penyebarannya seperti apa, nanti bagaimana kontrol optimalnya ya, gitu. Kemudian yang keempat nanti polio. Polio, jadi penyebaran polio. Nah, sekarang ini banyak sekali juga kasus-kasus polio gitu ya, yang bisa menular, terutama penularannya biasanya juga ke ibu hamil, ke anak-anak kecil itu sering sekali terjadi gitu ya. Kemudian ada juga di sini kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan eh, informasi dari lembaga ini ya. eh, Departemen Kesehatan juga gitu, ada penyakit legionellosis. Nah, nanti misalkan bisa di searching nanti legionellosis itu sebetulnya seperti apa? Silahkan nanti bisa di searching juga mencari referensi terkait dengan penyakit itu. Nah, kemudian ada listeriosis, penyebaran listeriosis. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini untuk kelompok yang ketujuh berarti Crimean Congo hemorrhagic fever. Jadi di sini ada tujuh model yang nanti harus kita selesaikan di sini, gitu ya. Nah, untuk yang sekarang, yang harus dilakukan itu adalah di sini nanti untuk judul-judulnya ini, pinjol, online dating, kemudian monkeypox, polio, legionellosis, listeriosis, kemudian CCHF. Nah, itu ya. Nah, itu nanti saya share. Tolong untuk setiap kelompok mulai mencoba mengumpulkan referensi. Ya, nah bagaimana untuk cara mengumpulkan referensi itu? Nah, apakah di sini mahasiswa sudah mengenal Mendeley? Sudah pernah menggunakan Mendeley? Atau mungkin Zotero? Sudah, Bu. Nah, Sudah sudah. pernah itu. Sudah pernah ya? Jadi, nanti langsung diaplikasikan menggunakan Mendeley. Ya, gitu ya. Kita himpun referensi-referensi. Nah, referensi-referensi itu nanti kita eh, kita eh, kita masukkan di situ ya. Kita masukkan di Mendeley agar nanti ketika kita nulis itu jelas citasinya gitu langsung bisa kebentuk gitu ya. Nah, setelah itu ada yang pernah menggunakan bibliometrik. Bibliometrik itu untuk menganalisis, sebetulnya menganalisis kebaruan dari satu penelitian. Nah, itu nanti bisa menggunakan force view. Nah, ini saya nanti bisa menunjukkan itu gitu. Nah, itu nanti tidak masalah. Yang pertama
itu nanti untuk berikutnya ya. Yang pertama adalah itu dulu, menentukan referensi, ya. Nah, referensi ini yang saya minta adalah referensi yang terbaru. Jadi ini nanti juga bisa menjadi menjadi contoh mahasiswa di sini untuk melakukan penelitian itu seperti apa, ya, gitu ya. Nanti lakukan juga seperti itu, mencari referensi yang terbaru. Nah, referensi yang terbaru itu bagaimana? Nah, nanti kita bisa di situ searchingnya itu melalui Google Scholar. Nah, di Google Scholar kita ketikkan saja apa yang mau kita modelkan, misalnya seperti itu. Nah, dari Google Scholar, kemudian di situ kita bisa mengklasifikasi atau mungkin memberikan keterangan lebih khusus gitu ya tentang apa yang kita mau cari. Misalnya tahunnya saya maunya 2024. Ya sudah di situ 24 gitu ya. Kita bisa menuliskan yang lebih spesifik juga gitu ya. Referensinya dari jurnal internasional, ya, dari jurnal internasional. Ada juga ya boleh sebagian mungkin ada yang jurnal nasional, tetapi presentase terbesar adalah jurnal internasional. Nah, di sini satu kelompok itu kan ada 3 mahasiswa ya, ada 3 mahasiswa, berarti di sini nanti masing-masing mahasiswa mengumpulkan paling tidak 5 referensi. Itu bisa lebih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ini nanti kan outputnya itu biar kita itu sampai dengan outputnya betul-betul jadi gitu ya. Misalnya jadi jurnal yang nanti kita publish, misalnya seperti itu. Jadi di sini nanti masing-masing mahasiswa bisa mengumpulkan referensi. Padahal sebetulnya referensi kalau di jurnal-jurnal yang bagus itu minimal berapa? Minimal itu biasanya 75 referensi. Nah, seperti ini. Itu minimal. Gitu ya. Jadi bisa sebetulnya referensi itu mencari sebanyak-banyaknya dulu. Nah, baru kemudian mana-mana yang kira-kira menjadi referensi utama, nanti baru bisa kita klasifikasikan lagi. Ya boleh saja nanti mahasiswa di sini misalnya referensinya oke 10-10 lah gitu ya. Dari setiap mahasiswa mengumpulkan 10-10-10 gitu ya. Nah, nanti dibagi. Cara membaginya nanti begini. Nah, misalnya di sini kan akan model penyebaran pinjaman online. Pinjaman online itu apa sih bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Inggrisnya itu apa? Online debt atau apa ya? Nah, misalnya itu ya. Nanti di searching di Google Scholar nanti bisa saya tunjukkan di situ ya. Nah, nanti dibagi-bagi. Nah, yang pertama mungkin tentang misalnya polio saja deh. Nah, polio itu kan ada referensi-referensi medis terkait dengan polio. Gitu ya. Nah, oke, misalnya kita cari berapa jurnal yang tentang definisi polio. Apa saja yang terjadi di penyakit polio? Gejala-gejala polio itu seperti apa? Bagaimana penyembuhan penyakit polio? Penyakit polio itu menyerang siapa saja? Usia berapa saja? Cari informasi sebanyak-banyaknya dari mungkin berbagai referensi terkait dengan polio dulu, bukan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian referensi utama yang kedua adalah pemodelan matematika tentang folio. Ya, pemodelan matematika tentang folio itu ada berapa banyak sih sebetulnya yang sudah mengerjakan itu, gitu ya. Nah, nanti ada referensi-referensi yang memang kita arahkan ke sana. Nah, model matematika sendiri yang mempelajari penyebaran polio itu sudah banyak atau belum? Pasti itu sebetulnya udah banyak ya gitu. Nanti kita himpun beberapa referensi tentang itu. Nah, kemudian ada referensi tentang eh, optimal kontrol. Itu tambahan-tambahannya. Referensi tentang metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan pemodelan itu. Misalnya tentang kestabilannya. Kestabilannya kita menggunakan Root-Hurwitz seperti yang kemarin ditugaskan itu. Ya, gitu. Tentang Root-Hurwitz tentu itu akan banyak referensi tentang itu, gitu ya. Dan juga mungkin dengan menggunakan next generation matrix yang sudah kita pelajari di sistem dinamik. Nah, itu ya. Nah, itu
juga kita bisa mencari referensi terkait dengan next generation matrix. Nah, kemudian setelah itu tentang optimal control. Tentang optimal control sendiri, pasti juga banyak referensi terkait dengan optimal control. Gitu ya. Nah, nanti kita mencari beberapa referensi tentang optimal control. Setelah itu, kita menggunakan misalnya referensi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan dikontrol. Nah, gitu ya. Itu tentu terkait dengan penyakit yang mau kita lihat itu. Mana sih sebetulnya yang kita kontrol berdasarkan dari hasil analisis kestabilan juga. Di situ akan memunculkan variabel mana sih yang mau kita kontrol. Ya, itu ya. Jadi nanti bisa dibagi-bagi gitu. Misalnya mahasiswa ini mencari referensi yang terkait dengan misalnya itu dibagi tiga ya. Oh ini yang terkait dengan folionya, terkait dengan model matematikanya, terkait dengan tool untuk menyelesaikan itu misalnya. Nanti bisa dibagi seperti itu. Nah, minimal 5 ya untuk setiap mahasiswa berarti minimal 5. Minimal 5 maksimal 10 deh gitu. Jadi nanti misalnya bisa 30 referensi itu tentu jauh lebih baik daripada referensi yang cuma 15. Intinya seperti itu. Kalau nanti ini tidak usah bingung bagaimana ketika kita mempelajari referensi itu. Kita bisa menggunakan AI. Gitu ya, dengan berbantuan AI. Nah, nggak usah bingung, oh misalnya kita kepengen tahu apa sih sebetulnya isi dari jurnal ini. Nah, Anda download saja jurnalnya, nanti bisa menggunakan chat PDF. Chat PDF itu AI ya, jadi menggunakan chat PDF. Nanti di chat PDF itu cukup perintahan saja, gitu ya. Nah, apa sebetulnya esensi atau mungkin garis besar dari jurnal ini? Akan langsung muncul di situ. Oh, jurnal ini membahas ini, langsung dirangkumkan sama dia. Nah, dari beberapa referensi yang didapat itu, misalkan 10 referensi, ya sudah di situ langsung ini aja satu persatu ditanyakan gitu. Oh, ini. Yang ini membahas ini, yang ini membahas ini, yang ini membahas ini. Seperti itu. Nah, nanti dari situ bisa kita rangkum gitu ya. Kita jadikan satu. Nah, itu juga bisa kita berbantuan AI sebetulnya ya gitu. Nah, nanti setelah itu bisa kita jadikan satu tulisan yang bagus gitu ya. Kronologisnya seperti apa, kita jadikan seperti latar belakang. Nah, itu ya dari referensi-referensi itu. Itu ya. Jadi referensi. Nah, karena kenapa? Ketika kita mau memodelkan itu juga kita perlu informasi-informasi terkait dengan penyakit itu tentunya ya. Kita tidak bisa sekedar apa namanya sekedar membentuk modelnya saja itu tidak bisa gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui karakteristik dari penyakitnya itu gitu ya. Nah, nanti setelah itu setelah terbentuk misalkan latar belakang, kemudian modelnya sudah jelas gitu ya yang akan kita modelkan itu, oh nanti seperti ini modelnya, ya sudah kita lakukan seperti analisis yang pernah kita lakukan dalam sistem dinamik waktu itu gitu ya dengan model yang sudah kita ini itu pasti nanti ada perubahan ada ini itu gitu jadi langkah-langkahnya itu mungkin akan panjang juga gitu sampai dengan 6 ini kan kita masih ada apa 16 kali pertemuan kan untuk satu mata kuliah gitu ya. Jadi saya kira itu akan cukup asalkan nanti betul-betul dikerjakan dengan runtut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mungkin di sini bisa saya tunjukkan ya bagaimana cara eh, sebentar untuk menghimpun referensinya. Sebentar saya coba mungkin ya dari Google dulu biar nanti bisa langsung mengerjakan ya.
Google ini bisa ya. Scholar. Hmm. Oke, lupa ya. Hmm. Mungkin bisa saya share dulu ya. Aja. Ini kalau misalkan saya mau share ini langsung gini aja ya. Nah, ini terlihat ya Google ya di sini ya. Nah, misalnya gini. Nah, perhatikan di sini Google Scholar ya. Mungkin teman-teman juga pernah juga kan pasti membuka Google Scholar. Jadi kita mencoba kalau mencari referensi itu dari sini, Google Scholar. Nah, kemudian di sini kita klik saja. Ini terlihat nggak sih? Terlihat. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Nah, ini ya. Nah, dari Google Scholars, nah dari sini misalnya, nah di sini saya misalnya mau mencari yang poliovirus gitu ya. Nah, nah ini ya, ini kan muncul banyak referensi kan di sini, muncul banyak referensi. Nah, misalnya di sini kan sudah jelas di sini anytime, di sini ada yang since 2024, 2023, 2020. Nah, itu ya, nanti bisa ya paling tidak 3 tahun, 5 tahun terakhir, atau yang terbaru dulu kita coba cari yang 2024. Yang kemudian 2023 gitu ya, 2022. Nah, kayak gitu ya. Nah, misalnya di sini oke lah yang pertama mungkin 2024. Nah, ini 2024 ya. Nah, kita lihat di sini yang di sebelah kanan ini. Kalau ada yang di sebelah kanan, nah ini kan ada PDF, USBBR, kemudian PDF, oup.com. Nah, misalkan begitu, itu biasanya ada file PDF-nya. Nah, ini kan, nah ada yang enggak. Kalau yang enggak itu biasanya kadang ada, kadang enggak. Tetapi kalau sudah ada yang di sebelah kanan ini, itu sebenarnya sudah ada papernya gitu. Itu cara mencari papernya ya. Nah, coba aja sekarang kita ini ya, kita coba. Ini use of ini poliovirus vaccine for poliovirus outbreak response. Nah, ini juga bagus ya kayaknya referensi modeling poliovirus transmission and response in New York State misalnya seperti itu. Itu ini mungkin ada. Nah, coba di sini kita lihat di sini. eh Misalnya ini ya. Ini aja. Nah, ada PDF-nya. Kalau sudah di kanan itu ada PDF-nya. Nah, teman-teman, jadi gini ya, ketika kita mencari referensi itu, kita itu jangan terpaku pada referensi yang ada di Indonesia saja. Misalkan referensi-referensi dari jurnal nasional, dari skripsi mana, dari tulisan orang Indonesia, tulisan teman gitu, jangan terpaku dengan itu. Tetapi kalau bisa jurnal internasional ya gitu. Nah, misalkan ini the use of in uh, inactivate poliovirus vaccine for poliovirus outbreak response. Nah, misalkan ini. Nah, ini
kan referensi juga seperti ini ya, misalnya. Nah, nanti yang sesuai kira-kira yang mana. Nah, kemudian ini kan bisa kita download. Jadi itu kan banyak tadi itu ya. Di Google Scholar sendiri banyak yang bisa kita download berarti. Nah, kata kuncinya tadi misalkan itu baru poliovirus gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan mathematical modeling of poliovirus nanti, misalkan seperti itu. Atau mungkin eh, karakteristik poliovirus, misalkan seperti itu. Bisa kita eh, terserah kata kuncinya apa, gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kita download. eh, kita download ya di sini. Ini di sini. Kita download misalnya. Saya taruh di download misalnya. Saya taruh di download. Nah, kemudian, nah, misalnya kita buka lagi di sini. Kenapa sih jadi? Nah, kemudian kita coba ketik di sini chat PDF, chat PDF. Ini ya, kelihatan di sini chat PDF ya. Ini kelihatan yang saya share di sini. Terlihat, Ibu. Nah, ini ya. Nah, kemudian drop PDF here. Nah, ini ya, langsung aja kita gunakan aja, nggak apa-apa dengan menggunakan AI. Nah, misalnya di sini tadi tak simpennya kan di download, ya kan? Nah, di sini tadi ini ya. Nah, di sini. Nah, misalkan di sini eh, kita kepingin tahu gitu ya dari dari sini. Nah, di sini misalnya kita perintahkan saja di sini apa sih berikan misalnya ya. Ini saya nulis ya di sini ya. Misalnya berikan eh, intisari misalnya ya, intisari bahasa Indonesia yang muncul bahasa Indonesia. Kalau perintahnya bahasa Inggris nanti yang muncul bahasa Inggris. Tapi kita menggunakan bahasa Inggris saja nanti gitu ya. Berikan misalnya intisari dari pep. Nah, jelaskan di sini di sini memberikan jawaban. Coba perhatikan. Ya kan? Jadi intinya kalau misalkan kita punya beberapa referensi, kita kadang-kadang kan sulit ini sebetulnya membahas apa sih ini. Nah, kayak gitu kira-kira mana yang cocok untuk penelitian saya kan gitu ya. Nah, di sini kita ini saja dengan menggunakan ini tidak masalah. Jadi kita menggunakan AI tetapi untuk kepentingan ini saja, untuk membantu bukan berarti kita langsung minta AI untuk menuliskan semua kan enggak. Tetapi dalam hal kita memang mau memerlukan itu ya boleh selama itu masih berupa apa bantuan-bantuan secara teknis kan tidak masalah gitu ya daripada kita baca ini satu paper itu bisa jadi seminggu nanti bisa tuh kalau nggak paham-paham ya kan intinya itu apa gitu ya. Nah, di sini misalnya paper ini membahas penggunaan vaksin ini ternyata ini ya yang menanggapi wabah poliovirus. Berikut adalah intisari dari paper. Nah, ini latar belakangnya begini. Peran, jadi kalau virus polio itu ini ya, IPV ini ya, alat penting strategi vaksin untuk mengatasi ini. Vaksin ini memberikan pelindungan terhadap ini. Pengalaman sebenarnya paper ini mencatat pengenai ini kan rekomendasi kesimpulan IPV harus menjadi bagian integral dari respon terhadap wabah. Nah ini. Jadi nanti ketika teman-teman nanti ngumpulin referensi, nanti dicari di sini intisarinya juga gitu, biar tahu isi dari referensi itu apa, gitu ya. Jadi nggak masalah mau di sini kan melalui tadi ya,
melalui Google Scholars tadi, kita akan dapat banyak referensi segampang itu gitu ya. Ini mau berapa referensi ini? Bisa sebanyak mungkin karena di sini pasti akan banyak yang akan muncul. Nah, ini saja sudah muncul ini. Bagaimana kalau dari tahun 2023? Nah, di tahun 2003 bagaimana? Nah, ini sudah akan lebih banyak lagi atau mungkin uh, include the pattern. Kemudian, nah pokoknya ini kita coba saja di sini ya. Ini kan baru halaman 1. Bagaimana kalau dengan halaman 2? Nah, ini masih banyak sekali gitu. Jadi tidak usah khawatir kekurangan referensi. Bahwasanya mahasiswa itu beralasan kekurangan referensi, sebetulnya itu tidak logis kalau menurut saya. Karena sebetulnya referensi itu bisa kita ambil dari manapun, ya. Gitu ya. Jadi di sini ini banyak nih. Mau 100 referensi juga jadi itu 100 referensi. Nah, tidak usah dibaca satu-satu, intinya kita dengan menggunakan chat PDF itu tadi gitu ya. Kita ini kan, oh isi dari apa paper itu apa sih? Nah, kalau misalkan itu satu-satu kan tidak masalah kan? Oh, ternyata ini loh isinya, ini loh isinya. Nah, mana yang kira-kira nanti sesuai atau mungkin sangat related ya dengan penelitian kita, nanti itu yang kita ambil. Seperti itu ya. Ya di sini ya caranya ya. Nah, dari sini pun nanti ketika mau memasukkan di Mendeley, ya sudah paper-paper yang dari sini. Di-download paper-papernya yang dari sini. Kita bisa memasukkan ke Mendeley, gitu ya. Kalau Mendeley kan sudah tahu ya, gitu ya. Jadi nanti bisa dimasukkan di Mendeley sehingga ketika kita mau menggunakan itu nanti langsung akan tersusun dengan baik daftar pustakanya. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah saya kira untuk mencari referensi caranya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya oke, saya kalau misalnya di sini tadi chat PDF ya. Kalau menggunakan chat PDF barangkali eh, di sini ya. Chat PDF saya ini bahasa Indonesia, saya ngertinya bahasa Indonesia gitu ya. Oh, saya mau ini bahasa Inggris tapi di tulisan saya nanti bisa menggunakan ChatGPT juga ya. Di ChatGPT kan misalnya ini kita copy saja gitu ya. Ya kan walaupun nggak berbayar itu juga bisa gitu. Nah, misalkan dari sini ya sudah di sini nanti kita minta dia translate into English. Nah, misalkan seperti itu. Atau dari sini kalau memang sudah paham ya sudah kita langsung bahasa Inggris. Berikan misalnya summary of this paper gitu saja sudah akan memberikan summary dari papernya itu gitu. Jadi tidak usah khawatir ya. Itu ya. Jadi sekarang yang saya minta untuk tiap kelompok melakukan ini dulu gitu. Mencari referensi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi nanti baru kita sortir mana sih referensi yang kira-kira paling relevan dengan penelitian kita itu. Itu ya, ini yang saya minta seperti itu. Bisa berbantuan AI tidak masalah ya, tetapi eh, bukan berarti kita langsung minta oh dia menuliskan ini apa menuliskan latar belakang atau apa ya enggak. Kita harus eh, misalkan untuk membaca ya membantu kita untuk memahami apa intisari dalam satu paper. Seperti itu ya. Mencari apa referensinya ya tadi caranya seperti itu. Intinya kita buka ini. Nah, ini ada tahunnya di sini 2024 misalkan gitu ya. Ya yang terbaik itu adalah yang terbaru tentunya 2024 aja di sini kan coba aja sampai dengan berapa nih ya kan? Yang halaman kedua masih banyak, iya kan? Halaman ke berapa masih banyak. Ya, itu baru poliovirus. Nah, bagaimana kalau misalkan mau lebih spesifik, misalkan mathematical modeling, gitu ya. Mathematical modeling of polio virus, misalkan begitu. Nah, di sini banyak nih. Nah, kan sudah banyak nih. Ya, modeling the time varying transmission of field poliovirus in Pakistan undetected. Nah, misalkan poliovirus circulation following. Nah, ini ternyata banyak juga yang sudah ini. Nah, ini mathematical modeling of polio
Myelitis virus with vaccination and post-paralytic. Nah, ini kan juga bagus, nanti bisa digunakan untuk referensi juga. Nah, optimum study of fractional polio. Nah, misalkan sekarang kita ini kan juga mathematical modeling of an optimal control misalnya ya. An optimal control, controls, misalkan spreading lah ya, spreading of poliovirus, poliovirus. Nah, misalkan begini. Nah, ini kan review transmission optimum study of fractional polio model in ini. Modeling the spread of circulating. Modeling comparing. Nah, itu ya. Nah, the effect of ini. Berarti kalau misalkan seperti ini kan the model is the effect of vaccination, hospital bed, ada treatment on the dynamic of infectious disease with delayed optimal control and sensitivity analysis. Nah, misalkan ini juga bisa ini nanti untuk referensi yang memperkaya penelitian kita gitu ya. Mathematical modeling of diphtheria transmissions and vaccine efficacy using apa ini di Nigeria ya. Nah, global dynamic and optimal control. Nah, ini model of, nah ini ya, nanti bisa ini. Ya, kalau sudah di bawah-bawahnya sudah tidak ada yang related, berarti kan yang ada di atas-atasnya. Nah, ini kan, terus pedal ini. Nah, misalkan seperti itu. Kita cari yang paling sesuai. Gitu ya. Nanti. Misalnya di sini eh, mathematical modeling and optimal control spreading poliovirus in Indonesia. Gitu lebih spesifik lagi ya. Gitu ya. In Indonesia dulu. Kira-kira ada nggak gitu? Atau kalau misalkan kita mau jurnal yang berbahasa Indonesia juga masih boleh, tetapi presentasenya jangan jangan lebih banyak daripada jurnal yang berbahasa Inggris tentunya ya. Nah, ini mathematical modeling of 100 hari ya target vaksin. Nah, ini after detection of a novel pathogen case study in Indonesia. Nah, ini ya. Nah, Nah, ini kan. Nah, bisa kita ini. Nah, kemudian di sini misalnya bahasa Indonesia yang kita cari, misalnya penyebaran penyebaran polio ini ya. Nah, ini kan banyak juga di sini referensi ya. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Nah, di sini perhatikan. Nah, ini kan banyak sekali referensinya. Ya, ini. Nah, belum yang kedua, ya kan? Nah, nanti biasanya makin ke bawah mungkin tidak terlalu related. Kalau tidak terlalu related ya sudah di situ nanti kita nyari yang lain. Mungkin memang tidak ada di sini bisa since 2023. Misalkan seperti itu ya caranya ya. Nah, untuk masing-masing nanti yang dihimpun referensinya itu nanti eh, kita ya itu tadi dengan menggunakan chat PDF saja gitu ya. Nah, kemudian, nah, referensi-referensi yang sudah terhimpun, nanti kita masukkan saja di Mendeley gitu. Sewaktu-waktu di sini nanti kita butuhkan, kita langsung bisa nulis apa latar belakang yang bagus gitu ya. Referensinya akan langsung terekam di daftar pustaka. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau Mendeley kan nggak ada masalah ya. Nah, sebetulnya di sini nanti bisa eh, mencoba ini juga first viewer. Nah, di sini sebetulnya bisa kita itu nanti eh, mengetahui gitu ya, mengetahui ini nanti kebaruan dari penelitian kita. Sudah banyak diteliti orang atau belum? Kita itu bisa mengetahui nanti dari first viewer ini, gitu ya. Nanti kita harus download dulu berarti di sini, ya kan? Download yang ini nih. Tetapi ini kayaknya perlu kita download Java sebetulnya sebelumnya ya. Baru kemudian kita
bisa download yang ini. Kita yang mengaktifkan atau running yang ini. Kita download Java-nya, baru kemudian yang ini, gitu ya. Nah, ini nanti juga bisa dicoba gitu ya. Caranya ya nanti ada di ini banyak, nanti saya tunjukkan ada di apa ini aja, eh, dari dari YouTube saja nanti untuk apa? Bagaimana sih cara menggunakan Fast Viewer? Nanti jadi penelitiannya itu bagus terlihat gitu loh. Oh ini ternyata yang belum banyak diteliti orang itu ini, yang eh, yang ini sudah terlalu sering diteliti orang. Nah, misalkan seperti itu, nanti akan ada gambar hubungannya nanti seperti apa. Nah, ini nanti bisa coba ya, di-download dulu mungkin ya, gitu ya. Silakan nanti di sini nih, gitu. Nah, ini kayaknya saya sudah download sih. Nah, ini juga ini. Nah, ini overlay visualization, density visualization. Nah, ini harus berdasarkan ini. Nanti dari sini tuh kita bisa masukkan gitu. Create, open, misalnya open dari mungkin ini. Tapi ini karena saya belum menggunakan ya, jadi masih ini. Gitu. Nanti bisa coba di apa? Nanti ada visualnya, ada gambar-gambarnya gitu ya. Saya juga ini karena masih kosong di sini gitu ya. Nanti bisa ini manual, kemudian nanti dipelajari di sini buat ini ya, gitu. Jadi ini bagus ya untuk mencari kebaruan penelitian itu nanti bisa kita gunakan. Oke? Nah, berarti untuk sekarang, nah mahasiswa eh, membagi kelompok dulu. Nah, membagi kelompok. Jadi di sini saya ini kan di chat ya, ininya. Apa saja modelnya tadi. Nanti modelnya nggak apa-apa sih saya. Saya sebenarnya sudah memodelkan itu. Yang satu sudah saya modelkan gitu. Nanti saya ini kan gitu. Biar ini. Hmm, bentar ya. Saya ketikkan aja lah. Nah, yang pertama ini folio. Hmm, Gimana ya tadi saya tulis? Yang pertama tentang pinjaman online. Pinjaman online. Yang kedua tentang online booking. Pinjaman online. Nah, ini tentang dating. Ini berarti adiksi ya nanti ya online dating addiction gitu ya. Penyakit ya. Kemudian yang ketiga, hmm, monkeypox. Monkeypox, monkeypox. Yang keempat polio.
polio, terus legionellosis, legionellosis, listeriosis, listeriosis. Tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, ini ya. Jadi yang pertama, untuk kelompok yang pertama nanti pinjaman online. Yang kedua itu pinjaman online ini nanti addiction ya, adiksi ya. Adiksi artinya kecanduan pinjaman online. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kecanduan dating online. Gitu ya, berteman secara apa? Melewati online pertemanan online gitu ya. Nah, kemudian monkeypox, monkeypox, ya, penyakit biologis. Kemudian ada polio, ada legionellosis, ada listeriosis, kemudian ada Crimean Congo hemorrhagic fever. Nah, ini ya yang coba kita akan modelkan. Seperti itu ya. Berarti untuk hari ini dibentuk kelompok itu. Nah, kemudian untuk hari ini juga gitu ya, ditugaskan untuk masing-masing kelompok itu mencoba mencari referensi dengan cara yang sudah saya contohkan tadi. Nah, mencari referensi ini tentu referensi sebanyak-banyaknya ya. Ya minimal itu masing-masing mahasiswa 5, itu minimal loh. Ya artinya bukan bukan berarti 5. Bahkan kalau misalkan di referensi di jurnal misalnya yang bagus gitu tuh referensi itu bisa 75, bisa 100 kayak gitu. Nah, untuk mencari referensi tidak susah ya. Mencari referensi nanti itu bisa eh, dari Google Scholar seperti yang saya contohkan tadi. File-file PDF yang ada di kanan gitu ya, PDF itu bisa kita download gitu ya. Nah, itu. Tetapi nanti mencarinya bukan berarti kalau misalkan pinjaman online cuma kata kuncinya pinjaman online semuanya gitu enggak. Ya ada yang pinjaman online khusus memang tentang eh, pinjaman online, karakteristik pinjaman online itu seperti apa, macam-macam pinjaman online itu sebetulnya seperti apa, contoh-contohnya apa, platform untuk pinjaman online itu seperti apa gitu. Seberapa efek negatif dan efek negatifnya dari pinjaman online barangkali nggak tahu itu ada efek mungkin ya ada positifnya juga barangkali. Nah, silakan di situ nanti dicari, dieksplor gitu ya. Dan selain itu, kalau misalkan sudah pinjaman online sendiri, model matematika tentang pinjaman online itu sendiri gitu. Apakah sudah ada sih orang yang meneliti tentang itu? Nanti kan bisa kita gunakan sebagai referensi juga. Kita bisa dari orang yang sudah memodelkan itu kita kembangkan sedikit modelnya seperti itu ya. Nah, kemudian toolnya. Nah, di situ untuk mencari apa, untuk menyelesaikan itu, kira-kira kita menggunakan apa nih? Next Generation Matrix, ya sudah di situ kita tulis saja di Google Scholar Next Generation Matrix gitu. Untuk menyelesaikan masalah infectious disease model, misalkan begitu. Oh, saya mau menggunakan root Hurwitz seperti yang kemarin ditugaskan itu, ya sudah di situ kita tuliskan di Google Scholar, misalkan kriteria root Hurwitz. Nanti akan muncul beberapa referensi, gitu ya. Nah, kemudian
Di situ tentang optimal kontrol. Nah, dengan optimal kontrol misalnya optimal kontrol untuk menyelesaikan masalah model infeksi penyakit misalnya. Itu seperti apa sih gitu. Toolnya menggunakan apa? Nanti munculkan di sana. Seperti itu ya. Tugasnya itu. Nah, misalkan untuk yang online dating juga seperti itu. Platform-platform online dating itu sebetulnya apa saja sih gitu. Seberapa sih seberapa merugikannya sih online dating itu bisa merusak mental juga gitu. Kadang-kadang orang itu sudah tidak nyaman berteman secara nyata real gitu. Kadang-kadang lebih enak kalau misalkan temennya itu online gitu barangkali. Mungkin ya ini dalam kasus misalnya apa orang-orang yang memang sudah memang dating betul-betul dating gitu. Mereka punya relationship barangkali. Nah, itu juga bisa mengganggu. Kadang-kadang kalau orang sudah berkeluarga misalnya, nah kemudian masih suka dengan online dating. Nah, kayak gitu nanti juga bisa berakibat fatal juga kan gitu untuk keluarganya bisa terjadi kasus-kasus perceraian juga gitu ya. Nah, kemudian monkeypox memang sedang apa sedang merebak ya gitu. Tentu pada saat ini banyak juga paper-paper mengenai monkeypox. Kemudian ada polio. Polio ini juga sampai sekarang pun itu belum bisa benar-benar bersih ditangani gitu. Selalu ada kasus itu. Kemudian kalau legionellosis itu sebetulnya penyakit baru juga tidak sebetulnya sudah pernah, tetapi memang kasusnya itu tidak banyak. Tetapi karena bukan skripsi ya tidak masalah. Kalau skripsi itu biasanya permasalahannya kenapa? Kalau kita mengangkat sesuatu yang belum terjadi di Indonesia untuk skripsi itu biasanya kadang-kadang penguji itu kayak nggak mau gitu. Jadi itu kan belum ada di Indonesia. Bagaimana kamu mencari datanya bla 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 malah jadi eh, urusannya jadi panjang lebar kali tinggi gitu kita menjelaskannya ya susah. Cari kalau nanti untuk skripsi ya sesuatu yang memang ada datanya di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau listeriosis itu juga demikian, tidak terlalu banyak sebetulnya kasusnya di Indonesia ya. Tetapi lebih banyak mungkin di luar negeri. Tetapi nggak apa-apa, yang namanya penelitian kan nggak apa-apa. Kita pun nanti bisa menggunakan data sekunder saja kalau tidak memungkinkan mendapatkan data primer. Nah, kemudian ada yang terakhir itu CCHF gitu ya kalau disingkat gitu. Dalam istilahnya memang biasanya disingkat seperti itu. Nah, itu juga sama, tidak terlalu banyak kasusnya, tetapi relatif baru gitu. Relatif baru itu dalam arti ya barangkali belum banyak orang yang berusaha memodelkan tentang itu. Seperti itu. Nah, silakan di sini ada eh, ada berapa mahasiswa tadi gitu ya, ada 21 tadi ya. Kalau memang 21 itu sudah fix gitu ya. Nanti silakan dibagi mungkin masing-masing kelompok bisa 3 mahasiswa ya. 3 mahasiswa itu nanti silakan di situ membahas satu gitu. Misalkan satu satu kelompok nanti satu topik itu gitu ya. Nah, segera dilakukan seperti yang ditugaskan tadi, menghimpun referensi. Sementara saya berusaha juga untuk membentuk modelnya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Izin mau nanya, Bu. Ya. Untuk Hmm. referensinya itu maksimal berapa tahun terakhir ya, Bu, jadinya, Bu? Sebetulnya lebih baik sebetulnya jadi nanti tuh kayak 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir pun ya masih lah masih diperbolehkan. Tetapi tentu usahakan yang terbanyak itu adalah yang ya tahun sekarang gitu ya. Gitu. Nah, kalau bisa referensi tidak masalah ya. Jadi nggak harus semuanya bahasa Inggris gitu juga enggak. Bisa bahasa Indonesia juga. Tetapi tentunya jangan presentasinya banyak yang bahasa Indonesia. Lebih baik juga kalau misalkan semuanya bahasa Inggris, gitu ya. Gitu. Oke, baik, Ibu. Tadi kan tidak susah kan untuk mencari referensinya kan. Nah, nanti untuk maksud dari paper itu nanti berbantuan chat PDF saja ya. Chat PDF, kemudian di situ apa sih sebetulnya isi dari paper itu gitu ya. Intisarinya itu apa? The essential of this paper, the summary of this paper. Nah, misalkan begitu dengan itu perintah seperti itu nanti pasti sudah akan dijelaskan detail gitu ya. Nah, nanti dari situ kan kita bisa mengetahui oh dari jurnal ini gitu. Saya kira nggak tidak masalah itu. Misalkan uang satu mahasiswa 10 paper aja juga tidak masalah kok, iya kan?
Kalau cuma menghimpun itu dulu, ya kan gitu. Baru nanti dengan menggunakan misalnya kita bisa menyusun nanti dari beberapa yang disortir. Kan pasti nanti kita mencari itu kadang-kadang, oh ini tidak terlalu relevan. Udah ganti aja dengan yang lain. Barangkali kan seperti itu, ya kan? Makanya sekarang banyak aja dulu tidak masalah gitu, ya. Nanti silakan dari mahasiswa eh, di, di, dibagi juga gitu. Oh ini kamu apa misalnya referensi yang ini, referensi yang model matematikanya ini, yang medisnya ini misalnya gitu. Kemudian yang tentang apa data bisa bisa juga gitu kita tanya di situ data mengenai ini sudah ada atau belum ya coba aja di Google Scholar misalkan tentang data dari dari eh, penyebaran pinjaman online itu sebetulnya diketahuinya ada bisa dari mana sih kayak gitu ya. Intinya coba saja disusun referensi itu di apa dari mengambil atau mengkolek beberapa referensi, nanti intisarinya itu apa, nanti kita pelajari gitu mana sih yang cocok, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak, sehingga nanti itu bisa menjadi dasar kita membuat latar belakang. Seperti itu ya. Dan juga masalah terbuka tentunya. Masalah terbuka nanti juga bisa menerapkan coba nanti viewer tadi itu, first view tadi itu juga bisa tahu gitu kebaruan penelitian nanti. Coba nanti di YouTube itu banyak ya. Nanti bisa saya ini kan saya share linknya. Barangkali itu nanti juga berguna loh untuk mahasiswa ketika nanti misalnya mau menentukan topik skripsi gitu ya. Nah, nanti untuk topik skripsi itu biasanya kan dosen itu nyala ini baru kebaruannya apa sih kebaruannya apa selalu kan yang dipermasalahkan itu ya gitu nanti di situ juga bisa ketahuan gitu ketahuan dari gambar-gambarnya gitu yang di situ gambarnya makin tebel berarti itu sebetulnya makin banyak orang yang mengerjakan itu nyari gambarnya yang mungkin agak-agak terang gitu ya nanti terlihat di sana gitu itu penting dan nanti coba yang di post view tadi itu coba nanti di-download, tapi kita harus ini download Java juga gitu kayaknya ya baru bisa download yang Postview nanti dipelajarinya lewat YouTube di situ bagaimana sih cara menggunakan itu gitu. Seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin, Bu. Sudah cukup ya, berarti ya silakan berarti memulai dibagi ya kelompoknya, dilakukan yang itu biar nanti kita bisa langsung ke step selanjutnya gitu ya, seperti Baik ya, yang Bu. sudah saya sarankan, seperti Itu itu. ngumpulin referensi sampai minggu depan apa gimana, Bu? Iya, minggu depan itu artinya ini, oh itu minggu depan itu sudah siap gitu. Artinya tidak tidak harus kita mengerjakannya itu. Ini kan project ya. Intinya Iya, kalau yang di TKO ini project dari awal sampai dengan akhir, gitu ya. Kita bikin oke. seperti itu. Project yang memang dikerjakan dari awal sampai dengan akhir. Semuanya praktis. Nanti ketika modelnya membentuk modelnya, baru nanti setelah ya, sudah referensi itu, kita tentang pembentukan model. Setelah pembentukan model, kita analisis gitu langsung. Kita menggunakan metode. Jadi kerjanya biar bareng-bareng, tidak ada yang misalkan, oh kalau kelompok ini misalkan itu belum mengerjakan, itu pasti kan kita yang kelompok-kelompok lain sudah. Itu jadi ini nggak bareng jadinya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Untuk hari ini berarti coba itu dilakukan. Artinya kalau proyek itu tidak harus ketika pertemuan saja dilakukannya. Sebaik-baiknya nanti di antara waktu kalau misalkan ada waktu ya sudah di situ sambil mengerjakan terus gitu. Nanti sampai jadi paper yang bagus. Seperti itu ya. Nah, saya memang di sini memang lebih cenderungnya itu sebetulnya di sini tuh kayak dari penelitian saya gitu. Dari penelitian saya tidak tidak apa mengkomodir yang lain gitu. Jadi dari penelitian saya yang memang tentang ini gitu ya. Jadi nanti di sini tuh kayak jadi anggota penelitian saya semua gitu. Nanti kalau misalkan nanti ada hibah penelitian juga kalau memungkinkan tentunya juga bisa jadi anggota penelitian saya gitu seperti teman-teman yang sekarang ada beberapa juga yang jadi apa anggota penelitian yang kita itu meneliti bareng. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu.
Oke. Jika cukup mungkin itu dulu ya. Untuk ini nanti ini kan masih ada waktu. Silakan ini digunakan untuk pembagian kelompok ya. Untuk Maya nanti silakan itu membaginya seperti apa gitu. Dan dilakukan seperti yang tadi tentunya segera mengkolek referensi-referensi terkait dengan itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Itu ya. Oke. Oke, kalau break itu untuk Zoom-nya bisa bisa lanjut saja ya, bisa dilanjutkan saja gitu. Saya juga bisa kok tetap standby juga bisa. Tapi silakan untuk langsung dipimpin untuk membentuk kelompok saja biar segera bisa dikerjakan ya, biar dia di pertemuan berikutnya sudah ada progres terus. Seperti itu ya. Baik, Bu. Untuk kelompoknya Oke. juga sudah dibentuk kok, Bu, kemarin. Oh, udah ya. Iya, Bu, Oke. udah. Oh, sama dengan itu ya, yang apa? Tweets Yang yang kemarin terima itu. Road Hurwit. Oh, Iya, ada yang mau menjelaskan tentang Road Hurwit? Mungkin satu dua kelompok di sini karena kan masih ada waktu juga ya. Silakan. Kemarin kan udah di ini ya ditugaskan juga ya untuk Road Hurwit ya. Nanti itu mungkin akan kita gunakan gitu. Bisa? Ada yang mau menampilkan mungkin? boleh, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, boleh ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, eh, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kriteria kestabilan Broad Hurwitz. Kayak anggota kami ada yang pertama ada Reza Vanessa dengan akhiran NIM 10, yang kedua ada Stefani Tiara Nobel dengan NIM akhiran 74, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fida Nala Karismala dengan NIM akhiran 58. Dari sini untuk inti materi presentasi kali ini ada pertama ada definisi kestabilan, yang kedua ada definisi fungsi transfer, yang ketiga ada metode Horus, dan yang keempat itu ada metode Roth, dan yang terakhir ada beberapa contoh soal dari metode tersebut. Yang pertama, definisi kestabilan. Kestabilan itu adalah sebuah sistem yang ditentukan oleh tanggapannya terhadap masukan atau gangguan. Atau kalau misalkan kita bisa sebut secara naroliah, sistem yang stabil itu adalah sistem yang tetap dalam keadaan diam apabila tidak dirangsang oleh sumber luar dan akan tetap kembali diam jika semua rangsangan itu dihilangkan. Secara lain, definisi sistem ini stabil itu bila didasarkan oleh tanggapan sistem terhadap masukan terbatas, yaitu masukan-masukan yang besarnya lebih kecil dari suatu harga berhingga untuk sepanjang waktu. Nah, sistem itu adalah stabil jika setiap masukan terbatas dan menghasilkan keluaran yang terbatas juga. Dan berikutnya ada syarat. Syarat sistem dikatakan stabil itu poinnya ada dua. Yang pertama itu jika tanggapan limitnya mendekati nol ketika waktunya mendekati hingga. Nah, sebaliknya, kalau misalkan tanggapan limitnya itu nggak mendekati nol, berarti sistem dikatakan tidak stabil. Nah, di sini ada gambaran. Yang pertama itu yang tadi disebutkan,
bahwa jika tanggapan denyutnya mendekati 0, ini adalah asymptotically stable system atau respon sistem yang stabil. Ini ketika dia tuh mendekati 0 nih. Lama-lama kalau jika T-nya itu semakin besar, itu dia tanggapan itu tuh makin lama-lama ngedekati 0 terus sampai berhimpit. Nah, sebalik ya, kalau misalkan dia tanggapan denyutnya itu makin menjauh atau makin besar dan menjauhi 0, itu sistemnya itu nggak stabil. Nah, yang kedua itu dapat dikatakan stabil apabila semua akar-akar persamaan karakteristiknya itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner atau bagian real dari akar-akarnya yang bernilai negatif. Nah, untuk poin kedua ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, transfer function atau fungsi alih atau fungsi transfer. Banyak istilahnya. Oke, ini adalah persamaan matematika yang terjadi antara input atau output atau yang biasanya bisa kita sebut dengan lambang GS atau HS. Memiliki persamaan sebagai berikut. Jadi ketika RS dikali GS itu akan menghasilkan CS atau si input ini ketika kita uh, kalikan dengan satu proses akan menghasilkan sebuah output atau CS ya. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri itu seperti ini. Karena tadi kita punya persamaan RS kali GS sama dengan CS, maka GS itu sama dengan CS bagi RS. Maka untuk persamaan itu seperti ini. Jadi CS per RS sama dengan yang persamaan atas ini adalah bisa kita sebut dengan zero atau numeratornya, dan yang bawah itu bisa kita sebut pol atau denumerator. So, next. Oke, ini yang berikutnya ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada pol. Apa sih pol? Pol itu adalah nilai S yang menyebabkan fungsi transfer itu atau persamaan fungsi transfer itu menjadi tak hingga. Biasanya kita lambangkan dengan silang atau X di zona atau S-plane. Oke, yang tadi kita sudah sebutkan yang sebelumnya, bahwa jika sistem itu stabil, maka seluruh pol itu akan berada di kiri sumbu imajiner atau berada di daerah LHP, left hand plane. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan sistem itu nggak stabil, berarti ada pol yang salah satu atau seluruhnya itu ada di daerah RHP atau right hand plane. Jadi di sebelah kanan sumbu imajiner. Next. Berikutnya ada zero. Zero ini nilai S yang menyebabkan persamaan fungsi transfer itu menjadi 0. Biasanya kita lambangkan di S-plane itu lingkaran, bulat, ataupun 0. Jadi bebas. Ini ada contoh soalnya. Jadi ketika kita punya persamaan sistem GS sama dengan S plus 1 per S plus 2 kali S plus 3, maka kita tentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Oke, yang pertama, pol. Pol, tadi kan pol itu ada sebuah nilai S yang menyebabkan persamaan fungsi transfer itu menjadi tak hingga. Oke, kalau persamaan pecahan yang tak hingga, maka penyebutnya itu akan sama dengan 0. Berarti S plus 2 kali S plus 3 sama dengan 0. Kita tahu kalau S-nya itu bisa min 1, bisa juga min 3. Oke, berikutnya untuk zero. Zero ini S plus 1 sama dengan 0, maka S-nya itu min 1. Oke, di sini maaf Bu, ada typo nih, harusnya S-nya itu min 2, min 3, bukan min 1. Nah, kita bisa gambarkan di S-plane-nya itu berarti pola kan tadi kan min 2 sama min 3, berarti kita lambangkan dengan silang. Nah, kalau misalkan si zero itu kan tadi min 1, berarti kita lambangkan dengan angka 0. Berdasarkan S-plane ini, kita bisa simpulkan nih bahwa sistem tersebut stabil. Karena apa? Karena polnya itu semua ada di daerah LHP atau daerah left hand plane di sebelah kiri sumbu imajiner. Oke, bisa di next. Oke, berikutnya ini ada bentuknya, bentuk kasus soal forward transfer function. Jadi kita bisa nemu juga untuk soal kestabilannya ketika kita punya bentuk seperti ini bentuknya itu dinamakan forward transfer function ya. Jadi kalau misalkan itu ada loopingan, jadi nggak RS, GS langsung CS, dia ada looping ke HS-nya dulu baru ke GS. Itu harus kita ubah ke dalam bentuk loopingan tertutup. Kalau misalkan kita ubah ke bentuk loopingan tertutup, maka si GS ini kita ubah. Jadi nanti GS per 1 plus minus GS kali HS. Oke, jadi sebelum kita olah dulu, kita harus ganti dulu nih ke dalam bentuk tertutupnya dulu. Oke, next.
Selanjutnya ada pendahuluan untuk metode Hurwitz dan Root. Jadi misalkan diberikan persamaan karakteristik pada N pada persamaan C19 ini. Jadi tidak selamanya kita bertemu dengan persamaan karakteristik yang mudah dievaluasi akar-akar atau nilai eigennya. Lalu yang kedua, kriteria Roots ini menunjukkan keberadaan akar-akar tidak stabil pada persamaan polinomial order n tanpa perlu menyelesaikannya. Dalam hal ini, kestabilan mutlak dapat diketahui dari koefisien-koefisien persamaan karakteristik. Kriteria Roots menekankan pada aspek determinan, sedangkan kriteria Root pada aspek formulasi runtun atau array. Next. Selanjutnya ini ada metode Roots. Jadi dalam metode Hurwitz ini, kriteria kestabilannya itu digunakan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian stabil atau tidak secara mutlak. Untuk mengetahui kestabilan sistem, Hurwitz membentuk susunan matriks determinan atau determinan Hurwitz yang didefinisikan dari koefisien-koefisien persamaan karakteristik 19 tadi sebagai berikut. Jadi pada persamaan 20 ini merupakan determinan dari Hurwitz. Jadi berdasarkan matriks Hurwitz tadi itu dapat dibentuk determinan dari sub-sub matriks sebagai berikut. Jadi untuk yang pertamanya itu adalah determinan dari A1, yang kedua itu determinan dari A1, A0, A3, A2, dan yang ketiga, ketiga dan seterusnya begitu. Next. Jadi jika nilai determinan dari matriks order 1, order 2, order 3, hingga order n semuanya positif, maka sistem yang dianalisis itu adalah stabil. Tapi jika ada salah satu yang negatif, maka sistem tersebut tidak stabil. Jika ada determinan yang bernilai nol, maka sistem berada dalam keadaan batas stabil atau batas terbatas atau stabil terbatas. Untuk syarat agar sistem stabil menurut Hurwitz, yakni harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi untuk determinan order 1 itu A1 itu lebih dari 0, A2, A3, A4 hingga seterusnya itu determinan order n kali n itu lebih dari 0. Jadi di sini ada contoh soal. Yang pertama, berikan analisis kestabilan pada sistem dengan persamaan karakteristik order 4. Jadi untuk soalnya itu adalah lambda pangkat 4 ditambah 8 kali lambda pangkat 3 ditambah 18 lambda kali pangkat 2 ditambah 16 lambda tambah 5 sama dengan 0. Jadi untuk menjawabnya itu kita definisikan dulu seperti matriks Lewis order 4 kali 4 yang sudah diketahui tadi. Maka susunan matriks tersebut itu sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Next. Nah, selanjutnya kita evaluasi determinan submatriks sehingga kita peroleh untuk yang determinan order pertamanya itu kita dapatkan determinannya itu 8. Untuk order 2-nya itu kita dapatkan determinannya 128, itu lebih dari 0, itu positif. Yang ketiga itu kita dapatkan positif juga, 1728. Hingga yang terakhir itu kita dapatkan positif juga, 8460. Nah, karena semua determinan itu bernilai positif, maka sistem pengendalian di atas itu kita sebut stabil. Oke, berikutnya contoh berikutnya itu ada berikan analisis kestabilan pada sistem dengan persamaan karakteristik order 4. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk bentuk seperti ini berarti tidak perlu diubah lagi, jadi kita langsung hitung saja. Jadi didefinisikan matriks Hurwitz order 4 kali 4, maka susunan determinan Hurwitz-nya pada sistem di atas sebagai berikut. Ini bisa kita ubah kan? Jadi nanti untuk determinan matriks yang pertama itu 2, udah jelas 2 itu lebih besar daripada 0. Nah, untuk matriks yang kedua itu 2, 4, 1, 3, dan determinannya itu 2. Dan untuk matriks yang ketiga itu ada 2, 4, 0, 1, 3, 5, 0, 2, 4. Itu determinannya min 12. Oke, syarat dari Hurwitz ini kan harus determinannya semuanya 0. Karena dia, seharusnya semuanya itu lebih besar 0. Karena ini yang matriks ketiga itu tidak memenuhi karena dia negatif, jadi kurang dari 0, maka kita bisa katakan bahwa sistem ini itu tidak stabil. Oke. Jadi next saja, langsung ke yang metode root. Selanjutnya ada metode Root. Sekilas, aplikasi determinan Hurwitz itu kelihatannya sulit untuk persamaan order tinggi. Akhirnya, Root menyederhanakan proses dengan memperkenalkan suatu metode tabulasi dalam mencari determinan Hurwitz.
Jadi untuk metode ini kestabilannya itu menekankan pada koefisien-koefisien persamaan karakteristik yang dituangkan dalam bentuk runtun, biasanya disebut runtun Roth atau Roth array. Didefinisikan Roth array berdasarkan persamaan karakteristik pada persamaan 19 tadi ke dalam bentuk berikut. Jadi untuk uh, jadi seperti gambar di bawah ini. Next. Koefisien pada baris pertama dan kedua itu diambil dari koefisien persamaan karakteristik. Sementara koefisien pada baris ketiga dan seterusnya dapat dievaluasi mengikuti bola berikut. Jadi untuk pada baris ketiga dan seterusnya itu uh, kita kalikan saja dengan rumus ini. Jadi untuk pada baris ketiga, kolom pertama baris ketiga itu misalnya B1 sama dengan A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 dibagi A1 dan seterusnya mengikuti pola tersebut. Nah, dapat ditunjukkan bahwa kriteria kestabilan Roth ini identik dengan kriteria kestabilan Hurwitz. Jadi untuk yang B1 ini atau base ketiganya ini sama dengan A1 kali A2 dikurang A0 kali A3 dibagi A1 itu sama dengan determinan dari H2 dibagi H1 di Hurwitz. Jadi kriteria kestabilan Hurwitz ini menyatakan bahwa sebuah sistem pengendalian akan stabil jika semua koefisien pada kolom pertama pada tabel susunan Roth itu positif. Yang kedua, jika ada nilai negatif, maka sistem tersebut tidak berada dalam keadaan stabil mutlak. Yang ketiga, perubahan tanda pada tabel susunan Roth itu menunjukkan bahwa banyaknya pol yang berada di sebelah kanan sumbu JW atau pol yang mempunyai bagian yang positif. Selanjutnya itu ada contoh. Soalnya itu sama kayak tadi. Jadi tapi kita beda cara mengerjakannya. Ini menggunakan cara tabel Roth. Jadi untuk mengerjakannya itu tinggal kita masukin aja sesuai dengan pola yang di atas tadi. Jadi untuk baris pertama kolom pertama itu kita masukin 1, untuk yang baris pertama kolom kedua itu kita masukin 18 dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita hitung juga untuk baris ketiga, baris keempat dan seterusnya itu kita dapatkan bahwa semuanya itu positif. Jadi terlihat pada tabel di samping itu bahwa semua koefisien pada kolom pertama adalah positif, sehingga sistem pengendalian di atas itu adalah stabil. Oke, contoh soal berikutnya. Diberikan bentuk forward transfer function sebagai berikut. Oke, karena bentuknya seperti ini, berarti kita harus ubah dulu nih ke bentuk tertutup ya, transfer function. Ya, ketika kita ubah bentuk ini ke dalam closed loop transfer function, berarti kita punya nih 1000 per S plus 2 kali S plus 3 kali S plus 5 dibagi sama 1 ditambah fungsi tersebut, yaitu 1000 per S plus 2, S plus 3 kali S plus 5. Maka nanti ketika kita sudah sederhanakan, bentuk GS-nya itu menjadi 1000 per S pangkat 3 tambah 10 S kuadrat plus 31 S plus 10 30 atau 1030. Ya, kita bisa langsung bentuk aja nih tabel rootnya. Berarti karena si koefisien dari S pangkat 3 itu 1, berarti kita tulis 1. Berikutnya untuk koefisien S berarti 31, koefisien dari S kuadrat itu 10, dan untuk konstanta itu 10, 30. Seperti yang sudah dijelaskan, berarti kita tinggal hitung saja untuk bagian yang A, B, C, sama D-nya. Kita dapat di A-nya itu min 72, B-nya itu 0, dan C-nya itu 10, 30, yang terakhir D itu 0. Kita lihat di kolom pertama nih. Di kolom pertama ada terjadi 2 kali pergantian tanda. Ya kan, yang dari 2 ke 3 sama dari 3 ke 4. 10 ke min 72 berubah jadi negatif, terus min 72 ke 10, 30 jadi positif. Karena terjadi 2 kali pergantian tanda pada kolom pertama, menandakan ada 2 poles yang berada di daerah RHP. Atau kita bisa katakan bahwa sistem tersebut tidak stabil. Oke, bisa next. Nah, untuk yang berikutnya, ini identifikasilah kriteria yang harus dipenuhi agar sistem tersebut menjadi stabil. S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 3S plus 1 plus K sama dengan 0. Kita langsung buat saja tabel rootnya. Nanti kita dapatkan 1, 3, 0, 3, 1 plus K, 0, 8 min K per 3,
sama 1 plus K. Oke, agar sistem tersebut itu stabil, maka kolom pertama itu nggak boleh terjadi perubahan tanda. Berarti 8 min K itu harus besar 0. Karena besar 0, berarti K-nya itu harus kurang dari 8. Nah, berikutnya untuk 1 plus K itu lebih besar 0, berarti K itu min 1. K itu harus besar min 1. Nah, karena nilai K itu harus positif, harus besar 0, berarti nilai K yang memenuhi itu cuma dari 0 sampai 8. Karena min 1-nya itu kan nggak boleh, dia harus lebih besar daripada 0. Oke, bisa di next. Selanjutnya kondisi khusus. Di sini ada kasus khusus Roth. Kasus yang pertama, jika koefisien-koefisien pada kolom pertama pada sembarang baris pada saat perhitungan didapatkan bernilai 0. Sedangkan koefisien lainnya atau sisanya itu tidak 0. Maka koefisien yang bernilai 0 itu diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil atau mendekati 0. Di sini ada contoh kasus yang pertama. Persamaan karakteristik sebuah sistem pengendalian diketahui sebagai berikut. S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan 0. Lalu analisislah dengan kriteria Roth. Nah, di sini kita terdapat tabel susunan Roth-nya. Jadi ada S pangkat 3 itu terdiri dari 1 min 3, S pangkat 2 itu 0 min 2, terus S pangkat 1, dan seterusnya sampai S pangkat 0. Dan di S pangkat 2 sama S pangkat 1 itu kita terdapat perubahan tanda. Nah, pada prinsip di samping terdapat 2 kali perubahan tanda, maka persamaan karakteristiknya itu terdapat 2 pol yang nilai realnya positif. Selanjutnya ada kasus 2, jika semua koefisien pada sembarang baris pada tabel susunan Roth bernilai 0, itu menunjukkan bahwa pada persamaan karakteristik sistem pengendalian mengandung pol-pol yang letaknya simetris pada sistem sumbu kompleks atau S-plane. Untuk menyelesaikan kasus di atas, dilakukan dengan menggunakan persamaan polinomial bantu, yang koefisien-koefisiennya adalah nilai-nilai yang terletak di atas baris yang semua koefisiennya 0. Lalu, persamaan bantu tersebut kita turunkan terhadap S, dan baris yang semua koefisiennya 0 diganti dengan koefisien turunan persamaan bantu di atas. Dan di sini ada contoh kasus yang kedua. Persamaan karakteristik sebuah sistem pengendalian diketahui sebagai berikut. S pangkat 6 plus 2S pangkat 5 plus 8S pangkat 4 plus 12S pangkat 3 plus 20S pangkat 2 plus 16S plus 16 sama dengan 0. Lalu analisislah dengan kriteria Roth. Di sini kita terdapat tabel susunan Roth-nya kembali, yaitu ada S pangkat 6 yang terdiri dari 1, 8, 20, 16, sampai dengan S pangkat 3. Lalu di S pangkat 4 itu kita tentukan sebagai koefisien persamaan bantu. Dan di S pangkat 3 itu kan karena semua koefisiennya 0, lalu di sini karena pada baris S pangkat 3 itu koefisiennya 0, maka untuk melanjutkan mencari nilai-nilai pada S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0, kita gunakan persamaan bantu yang koefisiennya adalah nilai-nilai yang terdapat pada baris S pangkat 4. Jadi persamaan bantu yang digunakan itu AS sama dengan 2S pangkat 4 plus 12S pangkat 2 plus 16 sama dengan 0. Dan turunan persamaan tersebut terhadap S adalah DAS plus DS sama dengan 8S plus 24 sama dengan 0. Nah, kemudian koefisien turunan persamaan bantu di atas dimasukkan ke tabel susunan Roth pada baris S pangkat 3. Jadi tabel susunan Roth yang baru itu S pangkat 6 terdiri dari 1, 8, 20, 16, S pangkat 5, 2, 12, 16, S pangkat 4, 2, 12, 16, S pangkat 3, 6, 24, S pangkat 2, 6, 16, S pangkat 1, 8 per 3, S pangkat 0, 16. Dari total susunan di samping terlihat tidak ada perubahan tanda. Berarti persamaan karakteristik tersebut tidak mengandung akar real positif. Nah, dari persamaan bantu yang tadi S sama dengan 2S pangkat 4 plus 12S pangkat 2 sama dengan 16, plus 16 sama dengan 0, kita dapatkan akar-akar S sama dengan kurang lebih akar 2, dan S itu J2. Akar-akar ini adalah juga akar-akar persamaan karakteristik. 2 akar persamaan karakteristik lainnya adalah S sama dengan min 1 plus J. Kemudian dalam sumbu koordinat, maka tergambar seperti ini. Jadi terlihat pada gambar 7.8 bahwa letak akar-akar persamaan karakteristik simetris terhadap sumbu S.
Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi penjelasannya detail ya, tadi apa yang sudah disampaikan gitu. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tadi ada kriteria Ruth, kemudian ada kriteria Hurwitz juga gitu ya. Dan kemudian ada yang Ruth Hurwitz gitu ya di sini ya. Oke, dan nanti sudah dicontohkan semua gitu. Ada pertanyaan kira-kira dari kelompok yang lain? Oke, baik ya. Di sini ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah presentasi, kelompok 4. Di sini presentasinya bagus sekali gitu ya. Jadi vote-nya pun juga luar biasa. Ini ada 33 slide ya untuk menjelaskan kriteria road orbit. Oke, semoga nanti kalau kita mengaplikasikan itu kita tidak ada kesulitan lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Apakah ada kelompok lain yang mau mencoba lagi barangkali memaparkan? Atau cukup? Jika ada lagi yang mau memaparkan boleh ya. Masih tentang kriteria root orbit. Ibu izin kelompok 2 ingin presentasi. Iya, oke, silakan kelompok 2. Silakan ya, langsung dimulai. Selamat siang Bu Yati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mencoba untuk menjelaskan tentang kriteria kestabilan root Hurwitz. Selanjutnya anggota kelompok kami ada Fakih, Fikri, dan Anissa Nur Andiani. Next. Untuk analisis kestabilan, kami mendefinisikan sebuah analisis untuk sebuah sistem dalam menentukan apakah sistem tersebut bisa dikatakan dalam keadaan stabil atau tidak. Memahami kestabilan bisa dipahami dengan memisahkan sebuah gaya atau force diberikan ke dalam sebuah sistem. Nah, oleh sebab itu, kestabilan sistem dibagi menjadi 4. Sistem sistem tidak stabil, sistem stabil bersyarat, dan sistem stabil bermargin atau berosilasi.
Contohnya di sini ketika kita mengasihkan sebuah gaya terhadap sebuah sistem, maka seberapa besar gaya apapun ketika dikenakan kepada sistemnya yang misalkan di bulat ini, maka dia akan tetap ada di tempatnya. Kemudian kalau misalkan di sistem tidak stabil, ada suatu objek kita kasihkan sebuah gaya, maka mau sekecil apapun atau sebesar apapun dia akan uh, jauh dari sistem yang dikasihkan. Selanjutnya, yang ketiga tadi. Sebelumnya ya, yang ketiga. Next, bukan next. Nah, yang ini. Yang ketiga, sistem stabil. Yang ketiga ada sistem stabil bersyarat atau kondisional. Itu sesuai dengan gaya yang diberikan kepada sistemnya. Kalau dia kecil, maka dia akan stabil. Kalau dia gayanya semakin besar, maka dia akan menjadi dia stabil. Kemudian sistem stabil yang keempat itu dia berosilasi, contohnya dengan fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya, di dalam sistem kestabilan kita juga memperhatikan namanya di sini disebut sebagai pol atau titik singular, di mana didefinisikan sebagai titik pembuat fungsi di dalam sebuah sistem yang menjadi tidak terdefinisi atau bisa dikatakan titik-titik pembuat nol di dalam penyebutnya. Oleh karena itu, titik-titik pol ini penting di dalam sebuah sistem karena dapat menentukan sebuah kestabilan di dalam sistemnya. Titik ini juga bisa ditentukan dalam sebuah bidang yang memuat bilangan imajiner atau bisa disebut sebagai bidang S. Next. Contohnya, contoh sistem yang stabil, misalkan kita mempunyai sebuah fungsi transfer dengan closed loop, di mana didefinisikan sebagai fungsi CS dibagi dengan RS sama dengan 10 dibagi S plus 2 dikali S plus 4. Oleh karena itu kita menggunakan transformasi Laplace, RS-nya kita sama dengankan 1 per S. Sehingga next. Sehingga jika distribusi maka CS-nya atau outputnya kita akan mendapatkan 10 dibagi S dikali S plus 2 dikali S plus 4. Kemudian dengan menggunakan dekomposisi pecahan maka kita dapat CS-nya 1,25 dibagi S ditambah minus 2,5 dibagi S plus 2 ditambah 1,25 plus dibagi S plus 4. Kemudian dengan transformasi Laplace kita akan mendapatkan fungsinya CT sama dengan 1,25 min 2,5 E pangkat min 2T UT ditambah 1,25 E pangkat min 4T UT. Kemudian kita tinjau kembali fungsinya, apakah kalau ketika T-nya menuju hingga, apakah dia akan konvergen ke suatu konstanta, maka kita akan mendapatkan dia akan menuju ke suatu konstanta yakni 1,25. Oleh karena itu, fungsinya itu menjadi sistem yang stabil. Kemudian juga kita bisa meninjau titik pol yang ada di bidangnya, yaitu ada di sebelah kiri dan pusat dari bidang S, yakni S sama dengan 0, S sama dengan min 2, S sama dengan min 4. Maka dapat kita katakan bahwa sistem stabil apabila titik polnya ada di sebelah kiri bidang S. Untuk contoh yang kedua, contoh sistem yang tidak stabil, fungsinya adalah 10 dibagi S min 2 dikali S plus 4. Maka dengan kalkulasi yang sama, maka kita dapatkan CT-nya sama dengan min 1,25 ditambah 0,833 E pangkat 2T ditambah 0,416 E pangkat min 4E. Kemudian jika kita tinjau untuk T-nya menuju tahingga, maka kita akan mendapatkan nilai fungsinya juga menuju ke tahingga. Oleh karena itu fungsinya menjadi tidak stabil.
Kemudian jika kita tinjau kembali untuk satu titik polnya itu ada di bidang kanan, yakni S sama dengan 2, sehingga dapat dikatakan bahwa sistemnya tidak stabil jika titik polnya itu ada di sebelah kanan bidang S. Untuk yang ketiga, contoh sistem stabil yang bermargin atau berosilasi, maka contohnya itu adalah 2 dibagi S pangkat 2 plus 4. Nah, di sini RS-nya itu sama dengan 1, sesuai dengan yang ada di Laplace. Next. Kemudian kita dapatkan CS-nya sama dengan 2 dibagi S pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Kemudian ingat kembali untuk yang Laplace, di mana kalau sin omega T sama dengan omega dibagi S pangkat 2 ditambah omega 2. Sehingga kita dapatkan CT-nya sama dengan sinus 2T. Dengan meninjau fungsinya, maka kita dapat nilai fungsi sinus itu kan 1 sampai minus 1, sehingga bisa dikatakan sistem tersebut sebagai sistem stabil yang bermargin atau berosilasi di antara 1 dengan min 1. Kemudian juga kita lihat dengan polnya di imajiner juga menunjukkan bahwa sistemnya akan sistem stabil bermargin atau berosilasi. Kesimpulannya adalah pada loop tertutup juga disebut sebagai persamaan karakteristik karena kita menginginkan sebuah posisi titik singular untuk kestabilan sistem. Sama dengan kelompok yang sebelumnya, juga di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi transfer itu sebagai sebuah rasional di mana perbandingan antara input dengan outputnya CS dibagi RS sama dengan polinomial sama dengan NS dibagi DS. Kemudian untuk yang persamaan karakteristiknya kita melihat pada penyebutnya. Next. Di sini diperlukan syarat untuk kestabilan, di mana ada 2, yakni semua koefisien polinomialnya itu memiliki tanda yang sama. Kalau misalnya yang tadi kan positif semua atau negatif semua, jadi tidak boleh ada yang ganti-ganti tanda. Kemudian semua koefisien pangkat S-nya itu ada, jadi kayak S pangkat 5 ditambah S pangkat 4, tidak boleh lompat jadi S pangkat 2. Kemudian 2 syarat tersebut perlu untuk mengatakan sebuah sistem stabil, akan tetapi belum cukup. Apabila suatu polinomial itu memenuhi kedua syaratnya, maka disebut sebagai polinomial Hurwitz. Next. Nah, karena tadi udah buat untuk yang cukup, yang syarat perlunya itu kita bisa menggunakan sebuah metode. Di sini kita akan mempunyai 3 metode, yakni yang pertama adalah mentabulasi persamaan karakteristiknya, kemudian mentabulasi koefisien persamaan karakteristik dalam sebuah barisan atau yang disebut sebagai barisan root, kemudian menginterpretasikan tabel root untuk menentukan jumlah pol yang ada di sebelah kanan bidang S. Contohnya adalah fungsinya Fs sama dengan AOS pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 ditambah A2 S N-2 ditambah seterusnya sampai konstanta AN sama dengan 0. Kita lihat bahwa Fs-nya itu memenuhi kedua syarat yang tadi, kalau semua yang penjumlahannya itu positif semua dan semua pangkatnya itu ada. Jadi kita tinggal tulis, kemudian untuk menuliskan angka-angkanya itu kita dengan zigzag gitu. Jadi A0 dulu, nanti ditulis yang di bawah baru A1, kemudian lanjut ke atas sebelah kanannya A2, kemudian di bawahnya tulis A3 sampai AN. Kemudian untuk yang bawahnya, untuk B1-nya kita bisa ngitung dengan determinan yang kebalik gitu. Jadi A1 dikali A2 dikurang dengan A0 dikali A3 dibagi dengan A1. Sama juga untuk B2 juga dikalikan dengan A4 dikali A1 dikali A4 dikurangi dengan A0 dikali A5 dibagi A1. Seterusnya sampai kita dapat ke AN.
Nah, di sini kriteria kestabilan root itu sama dengan kelompok yang sebelumnya, tanda di dalam kolom pertamanya itu tandanya sama semua. Jadi kalau misalnya dia negatif, negatif semua, kalau dia positif, ya positif semua. Semua suku. Kemudian yang kedua, semua suku di kolom pertama juga memiliki tanda yang sama. Next. Contohnya untuk yang misalkan yang untuk polinomialnya kita lihat S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 11S ditambah 6. Kita lihat dulu apakah dia memenuhi syarat yang tadi. Ya, kita lihat kalau misalnya tandanya itu kan positif semua. Kemudian untuk yang pangkat S-nya itu juga ada semua. Ada yang pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan ada yang konstananya. Kemudian kita tinggal masukkan koefisien-koefisiennya. 1 ada di ujung sebelah sini. Kemudian 6 itu di bawahnya. Kemudian zigzag lagi ke 11 ke 6. Kemudian untuk yang menghitung selanjutnya itu S1-nya bisa kita hitung 6 dikali 11 dikurangi dengan 6 kali 1 dibagi dengan 6. Dan seterusnya kita lihat dia hasilnya 10, 0, dan 6. Kita lihat dia tanda di kolom satunya itu dia tidak mengalami ganti tanda, yakni positif semua, maka bisa kita bilang atau katakan sistemnya itu menjadi sebuah sistem yang stabil. Next. Contoh yang kedua juga sama, kita lihat di sini fungsinya kebetulan positif semua dan dia memenuhi polinomial Hurwitz. Kemudian kita hitung, kita dapatkan dia ada ganti tanda untuk yang S1. Yang 4 ke min 3 itu ganti tanda sekali, yang min 3 ke 16 ganti tanda kedua kali, sehingga bisa dikatakan sistemnya itu tidak akan stabil. Next. Oke, selanjutnya ada special case 1, di mana ketika elemen pertama dari salah satu barisan di tabel row tadi itu bernilai 0, sehingga suku pertama pada baris berikutnya itu menjadi tak terhingga. Ini ada contohnya dari soal S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4, ditambah 3S pangkat 3, ditambah 6S pangkat 2, tambah 2S, tambah 1 sama 0. Diaplikasikan ke tabel row, dan di sini S3-nya itu 0 karena didapatkan dari cara yang sebelumnya dijelaskan, yaitu A1 kali A2 dikurang A0 kali A3 dibagi A1, yaitu 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 6 dibagi 2 sehingga hasilnya 0. Nah, karena di sini 0, dia di elemen berikutnya, di baris berikutnya, dia bernilai tak hingga sehingga row test ini gagal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada metode penyelesaian yang pertama. Kita ganti nilai 0 tadi dengan epsilon, yaitu bilangan positif kecil sebagai pengganti 0 pada elemen pertama pada baris tersebut. Sebelumnya 0 kan tadi di barisan S3. Jadi kita ganti dengan epsilon. Lalu untuk memeriksa perubahan tandanya, kita mengambil limit epsilon mendekati 0. Untuk mencari nilai ini, kita menggunakan limit epsilon mendekati 0 untuk 6 epsilon dikurang 3 dibagi epsilon sama dengan hasilnya itu negatif tak hingga. Lalu untuk yang baris elemen pertama S1, kita gunakan limit juga, limit epsilon mendekati 0 untuk 6 epsilon dikurang 3 dibagi epsilon dikali 1,5 min epsilon dibagi 6 epsilon dikurang 3 per epsilon. Dapatkan hasilnya plus 1,5. Karena di sini terjadi perubahan tanda, yaitu dari plus ke minus, maka sistem ini tidak stabil. Lalu ada metode penyelesaian yang kedua, yaitu ganti S dengan 1 per Z pada persamaan karakteristik. Di sini ada contohnya, soalnya sama yang seperti sebelumnya. Jadi S di sini kita ganti dengan 1 per Z, lalu kita samakan penyebutnya, lalu didapatkan persamaan karakteristik yang baru. Dari persamaan karakteristik yang baru ini, kita aplikasikan ke tabel row yang tadi. Lalu dengan perhitungan yang sama dengan sebelumnya, di sini terjadi perubahan tanda pada Z1, yaitu dari plus ke minus, sehingga sistem ini juga tidak stabil karena terjadi perubahan tanda. Lalu ada special case 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kasus khusus 2. Di kasus khusus 1 tadi sudah dijelaskan bagaimana jika salah satu di baris
itu mengandung elemen 0. Nah, di kasus 2, ini akan dibahas jika semua elemen di baris dalam array root adalah 0. Seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa di array root contoh yang saya tampilkan ini di baris ketiga, itu semua elemennya adalah 0. Atau yang bisa kita sebut sebagai row of zero atau ROZ. Nah, kasus khusus ini memiliki efek, yaitu nilai di baris berikutnya tidak dapat dihitung sehingga uji root gagal. Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu bentuk polinomial dengan menggunakan koefisien dari baris yang berada tepat di atas ROZ. Jadi, ROZ ini kan di baris ketiga, jadi kita bisa membentuk polinomial yang disebut polinomial auxiliar di baris atasnya, yaitu di baris kedua. Lalu polinomial semacam ini disebut sebagai polinomial auxiliar atau AS, sama dengan ds pangkat 4 ditambah es pangkat 2 ditambah f. Lalu ambil turunan terhadap s, yang kemudian ganti ROZ dengan koefisien dari turunannya si polinomial auxiliar. Ini seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa yang di sebelah kiri ini array root-nya masih mengandung baris 0, sedangkan yang sebelah kanan ini tidak lagi mengandung elemen yang 0. Karena diambil dari koefisien turunan polinomial auxiliar. Boleh dilanjut? Lalu kenapa sih AS itu harus sama dengan 0? Yang pertama, persamaan auxiliar selalu merupakan bagian dari persamaan karakteristik asli. Yang kedua, konsep ROZ hanya berlaku untuk pangkat ganjil dari S. Seperti contoh tadi, itu baris 0-nya ada di pangkat S-nya ganjil, yaitu S pangkat 3. Lalu selanjutnya, polinomial auxiliar selalu berasal dari baris genap. Yang kita tahu kalau misalkan baris ROZ-nya itu ada di baris ganjil, pangkat ganjil, maka atasnya itu pasti selalu pangkat genap atau baris genap. Oleh karena itu, akar dari persamaan auxiliar genap selalu simetris terhadap titik asal. Akar-akar dari persamaan auxiliar dapat berupa seperti gambar berikut. Ini ada 5 contoh dari peletakan akar-akar persamaan auxiliar. Yang gambar pertama, ini akar-akarnya berada di sumbu asli atau bagian nyata dari akar persamaan. Yang kedua, ini akarnya berada di bagian imajiner dari akar persamaan. Yang ketiga ini sama seperti gambar kedua, hanya saja di masing-masing di atas dan bawah itu ada 2 akar dari persamaan auxiliar. Sama juga seperti gambar keempat dan gambar kelima. Oke, mungkin boleh dilanjut untuk contohnya. Temukan jumlah pol atau kutub sistem di RHP, LHP, dan sumbu imajiner berdasarkan persamaan karakteristik yang diberikan di bawah ini. Fs sama dengan S pangkat 6 ditambah 2S pangkat 5 tambah 8S pangkat 4 tambah 12S pangkat 3 tambah 20S pangkat 2 tambah 16S tambah 16. Solusinya Fs adalah polinomial Hurwitz. Ini, jadi teman-teman bisa lihat bahwa di array root yang di saya gambar ini terdapat baris 0, yaitu di pangkat S pangkat 3. Sehingga kita bisa membentuk sebuah polinomial auxiliar dengan baris di atasnya, yaitu di S pangkat 4, menjadi AS sama dengan 2S pangkat 4 tambah 12S pangkat 2 tambah 16. Lalu turunannya didapat 8S pangkat 3 ditambah 24S. Jadi 8 dan 24 ini kita substitusi ke baris yang 0 tadi, menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat array root yang di sebelah kanan yang lebih panjang. Setelah itu, perubahan dalam kriteria stabilitas. Stabilitas ditentukan oleh akar dari persamaan auxiliar. Setiap kali ada ROZ, array root terbagi menjadi 2 bagian.
Boleh dilanjut. Bawah sebelumnya. Oke. Ini kita akan mencari akar persamaan auksilar. Seperti ini, jadi saya misalkan x kuadrat itu sebagai x, jadi diperoleh x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0, dipecahkan menjadi x plus 2 dikali x plus 4 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 2 dan juga min 4. Karena tadi saya misalkan x sama dengan x kuadrat, maka s itu sama dengan plus minus dari j akar 2 dan juga plus minus dari j2. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu sistem ini dikatakan stabil marginal karena terdapat akar-akar di sumbu imajiner di luar bagian kiri atau kanan sumbu nyata. Akar-akar ini tidak menunjukkan perubahan eksponensial, melainkan hanya osilasi murni. Jadi meskipun sistem tidak tumbuh atau menyusut seiring waktu, ia tetap mengalami osilasi konstan yang menandakan kestabilan marginal. Dengan kata lain, tidak ada akar dengan bagian nyata positif yang akan membuat sistem tidak stabil. Tetapi karena ada akar di sumbu imajiner, sistem tidak benar-benar stabil sepenuhnya, melainkan berada di batas antara stabil dan tidak stabil, sehingga disebut stabil marginal. Ini seperti yang teman-teman lihat bahwa yang di sebelah kiri sumbu nilai nyata ini kan ada akar-akarnya itu di min 2 dan min 4. Dan bisa dikatakan bahwa sistem tersebut stabil. Tapi kan karena ternyata ada akar-akar lain di sumbu imajiner, jadi bisa dikatakan bahwa dia itu tidak hanya stabil, melainkan stabil marginal. Itu mungkin bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ditutup. Terima kasih teman-teman dan Ibu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pun ada istilahnya apa? Stabil marginal dan lain sebagainya ya. Jadi ada tambahan juga dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok sebelumnya, gitu ya. Itu intinya penggunaan kriteria Rutherford ini memang sangat penting gitu loh dalam hal kita menganalisa perilaku dari sistem gitu ya. Sistem itu terutama sistem-sistem yang memang dia berubah ya secara dinamik gitu, dia memang berubah. Nah itu ya, selalu kita tidak bisa lepas sebetulnya dari kriteria Rutherford. Tetapi tentunya ini bukan satu-satunya metode gitu. Kita bisa menggunakan metode lain. Biasanya kalau kita tuh sudah gagal dengan metode-metode yang lain, biasanya orang-orang itu baru menggunakan kriteria Rutherford seperti itu biasanya. Tapi sebetulnya kita juga boleh memilih. Itu ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Silakan. Ada? Ya, jika tidak ada mungkin cukup ya untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Tadi paparannya lengkap sekali ya seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 yang sebelumnya ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan kriteria Rutherford? Nanti baru setelah kita mengimplementasikan itu, baru kita merasa oh seperti apa sih penggunaannya kalau di dalam satu sistem gitu ya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk ke TKU ini kita pengajarnya tim atau saya sendiri? Kalau berdasarkan jadwal Ibu sendiri, Ibu. Oke. Kalau misalkan saya sendiri nggak apa-apa nanti dari awal dari awal proyek itu saya teruskan gitu. Nanti kalau misalkan Iya. tim ya bagi-bagi gitu berarti kan gitu. Oke, berarti kalau misalkan sendiri ya sudah kita rencanakan sesuai dengan yang sudah kita diskusikan tadi, gitu ya. Oke, Oke. Ibu. Mungkin untuk hari ini itu ya. Nanti silahkan
berusaha untuk menyelesaikan tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Nanti sehingga di pertemuan berikutnya nanti ini sambil dibaca juga ya. Artinya nanti juga dibaca selain kalau misalkan dengan menggunakan chat PDF tadi kan secara kesimpulan gitu ya. Nah, tetapi kalau di situ nanti ada gambar-gambar terkait dengan misalnya model diagram transfernya, bentuk persamaan diferensialnya. Nah, itu juga harus kita pelajari juga kan gitu sebagai nanti acuan untuk bisa menemukan masalah terbuka di dalam pemodelan tersebut gitu ya. Tentunya nanti kita harus mencermati juga gitu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya. Nanti kalau ini ya masih ada waktu berarti digunakan untuk menyelesaikan itu. Silakan pemulai bisa mengkolek itu, membuka apa namanya Google Scholar, kemudian download referensi, bisa dimasukkan Mendeley gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cross check gitu ya. Eh, bisa kita cross check melalui apa chat PDF atau mungkin chat GPT gitu ya untuk membantu kita menganalisa apa sih sebetulnya yang ada atau intisari di dalam jurnal-jurnal tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa kita akhirkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, terutama untuk kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Nanti sebagai tugas pertama, apa yang telah ditugaskan tersebut nanti bisa dikumpulkan di link. Tadi sudah ya, sudah ada dikumpulkan ya. Gitu. Tolong semua kelompok nanti bisa mengumpulkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Eti. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.